Ratusan buruh di Brebes demo menuntut upah layak dan lowongan kerja untuk laki-laki. Ratusan buruh di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Brebes. Buruh yang tergabung dari berbagai serikat ini membawa 5 tuntutan yang harus dipenuhi, salah satunya soal upah layak hingga lowongan pekerjaan untuk laki-laki. Ratusan buruh tiba di kantor DPRD Brebes setelah melakukan long march dari PT BIK di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Mereka langsung melakukan orasi tuntutan di depan gedung Dewan dan menutup jalur pantura wilayah perkotaan Brebes. Sementara sejumlah anggota DPRD Brebes dan perwakilan Pemkab Brebes yang menemui para pendemo mengajak untuk beraudiensi. Ketua Sebumi Brebes, Bambang Suhendi mengatakan pihaknya membawa 5 tuntutan dalam aksi demo tersebut, diantaranya upah layak nasional, lowongan pekerjaan untuk laki-laki, transportasi yang layak dan nyaman untuk buruh, transportasi gratis yang aman dan nyaman untuk anak sekolah, dan ruang publik yang aman. Saat ini upah di Brebes sangat rendah dibanding daerah-daerah lain. Sebenarnya upah yang layak atau standar ini tidak bisa lepas dari peran pimpinan-pimpinan daerah. UMK Brebes saat ini Rp2.103.100. Kalau di daerah-daerah lain sudah ada yang Rp5 juta per bulan. Bambang menyebut para buruh mendorong strategi atau langkah konkret pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa upah buruh di Kabupaten Brebes sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah atau kota lain. Oleh karenanya para buruh menuntut agar upah di Kabupaten Brebes bisa naik signifikan di tahun 2025 mendatang. Ini kan saya dari Sebumi nih. Sebumi itu kita ada 5 tuntutan. Yang pertama upah layak nasional. Yang kedua lowongan pekerjaan untuk laki-laki. Yang ketiga transportasi yang layak dan nyaman untuk buruh. Keempat, transportasi gratis yang aman dan nyaman untuk anak sekolah. Dan yang kelima, ruang publik yang aman. Jadi kami dari Sebumi tidak hanya mengangkat isu-isu perburuhan, tapi ini juga isu-isu masyarakat penting untuk kami sampaikan. Pak, kaitan dengan UMR ya, itu kan pengen standar nasional ya. Emang saat ini berapa sih Pak? Itu sangat Sebenarnya kalau bicara standar nasional ini tidak bisa melepaskan peran dari pimpinan-pimpinan daerah kita di Kabupaten Brebes. Maka kemudian saya mendorong beliau-beliau untuk melakukan strategi-strategi atau langkah-langkah konkret untuk menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa perbedaan antara upah di Kabupaten Brebes ini sangat jauh dengan di kota-kota lain. Brebes berapa? Gimana? Brebes berapa? Brebes tahun ini kan 2.103.000. Kalau di daerah lain? Di daerah lain itu sudah mencapai 5 juta di barat sana. Kalau misalkan dibagi 2 saja itu masih di atas kita. Masih minim Pak ya? Masih sangat rendah. Pak, kaitan kedua kaitan dengan pekerja laki-laki itu Pak. Gimana? Iya. Untuk lowongan pekerjaan laki-laki ini kami mendorong juga karena banyaknya pabrik di Kabupaten Brebes ini kan merekrutnya perempuan. Walaupun banyak tenaga-tenaga kerja dari perempuan yang secara syaratnya itu misal dari lulusan SD atau setaraannya atau minimal SMP. Kalau dulu kan SMA, sekarang SMP banyak yang sudah bisa masuk. Tapi hari ini banyak juga laki-laki yang nganggur. Lantas kalau misalkan laki-laki nganggur di rumah yang kerja istrinya itu kan bisa berpotensi semakin naiknya angka perceraian di Kabupaten Brebes. Itu fakta Pak? Iya, karena coba deh kalau misalkan ternyata yang kerja itu hanya seorang istri saja, laki-laki di rumah, itu saya yakin sangat berpotensi untuk adanya konflik. Pak, ini jika tuntutannya tidak terpenuhi, buruh sendiri akan menggelar aksi apa lagi setelah ini? Setelah ini kami akan jadi gini, setelah ini kami dari Sebumi akan menggandeng dari elemen-elemen buruh lain untuk memperkuat tuntutan-tuntutan kami. Karena jika hari ini tidak diterima dengan baik, ya mau nggak mau kami dari Sebumi akan melakukan pergerakan kembali. Tapi dari awal ternyata kita dibuka lebar untuk kita menyampaikan aspirasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Brebes, Warsito Eko Putro mengakui bahwa saat ini pabrik-pabrik lebih banyak merekrut karyawan perempuan, karena banyak pabrik yang bergerak di sektor industri garmen dan sepatu. Namun ada beberapa perusahaan yang menerima pekerja laki-laki. Warsito berharap upah layak bagi buruh Brebes ini bisa naik dan akan meningkatkan taraf kehidupan kelompok masyarakat lainnya. Dengan upah layak buruh mampu berperan lebih besar secara ekonomi, sehingga dapat mengangkat masyarakat Kabupaten Brebes dari kemiskinan. Saya menyadari betul memang di Brebes itu pabrik-pabrik lebih
banyak di sektor garmen dan sepatu. Sehingga ini padat karya lebih banyak merekrut karyawan wanita. Namun demikian sebenarnya ada beberapa perusahaan yang menerima laki-laki. Ada beberapa perusahaan saya tidak menyebutkan. Nah, itu juga menjadi peluang-peluang untuk laki-laki. Nah, di kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat Brebes khususnya laki-laki. Nah, kita ada aplikasi dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu Siap Kerja yang memberikan peluang kepada masyarakat Brebes untuk mencari lawan kerja yang utamanya untuk laki-laki, tapi disesuaikan dengan kompetisi. Oke. Nah, untuk solusi dari Pemda sendiri seperti apa, Pak? Nah, solusi kita ngomong dengan para HRD nih, kita minta tolong kepada para HRD agar masyarakat Brebes khususnya laki-laki ini bisa ditampung di perusahaan masing-masing. Namun demikian kita kan nggak kaku harus memenuhi ketentuan kita ya. Kita kembalikan ke perusahaan. Oke. Ratusan buruh yang terdiri dari Serikat Buruh Merdeka Indonesia Sebumi, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI, Serikat Pekerja Nasional SPN, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI ini juga menuntut lowongan kerja untuk laki-laki lebih dimaksimalkan untuk pabrik-pabrik di Kabupaten Brebes. Banyaknya pabrik di Kabupaten Brebes merekrut perempuan, walaupun ijazah SMP sudah bisa masuk, tapi hari ini banyak juga laki-laki yang nganggur. Kalau yang kerja perempuan sedangkan laki-lakinya pengangguran, maka ini berpotensi pada meningkatnya angka perceraian. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media.